Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau membandingkan dua kamera lagi, yaitu Canon EOS 700D yang jenisnya DSLR dan Canon 720 HS. Canon SX 720 HS ini adalah kamera jenis pocket prosumer. Jadi dia bukan sembarangan pocket, tapi dia udah ada mode-mode manualnya seperti prosumer dan seperti juga DSLR. Tujuan dibuatnya video ini selain untuk mengetahui hasil dari foto-foto kedua kamera tersebut, gue juga karena sebelumnya gini, gue pernah membandingkan Canon ini DSLR EOS 700D dengan Sony DSC HX350. Nah, dalam video itu kan kelihatan banget ya hasil fotonya. Kalau merek Canon kemudian merek Sony itu hasil fotonya berbeda dan juga warnanya itu berbeda. Kalau Canon cenderung natural, kalau Sony itu saturasinya agak lebih dikit gitu ya. Kemudian merek-merek yang lain pun punya ciri khas kayak gitu, kayak Nikon lebih ke merah atau ke orange, kemudian Fujifilm dengan kehijau-hijauan kayak gitu ciri khasnya. Nah, kalau Canon ini agak natural lah kayak gitu atau alami, jadi nggak dilebih-lebihkan untuk pemilihan warnanya. Maka dari itu gue pengen membandingkan, pengen tahu juga nih, kalau dari merek yang sama-sama Canon tapi jenisnya berbeda, yang satu DSLR, yang satu lagi prosumer. Nah, ini hasilnya bagaimana? Ataukah ada perbedaan warna atau enggak? Kalau hasil ketajaman foto ya mungkin bisa berbeda karena dari sensornya beda, dari jenis kameranya juga beda. Tapi kalau dari warna, apakah merek Canon warnanya itu identik sama dengan Canon yang jenisnya berbeda? Contohnya seperti ini, prosumer dan DSLR. Apakah warnanya nantinya beda gitu karena beda jenis, yang satu DSLR, yang satu prosumer? Jadi gue juga belum tahu. Maka dari itu gue pengen tahu nih, kalau misalkan disejajarkan ataukah disandingkan kayak gitu, itu warnanya berbeda atau enggak. Kemudian video ini tujuan yang kedua untuk memberikan pengetahuan buat kalian yang masih ragu-ragu ya kan, yang masih ragu-ragu untuk memilih kamera dengan budget yang terbatas. Contohnya seperti ini, kalian berasumsi atau berpendapat bahwa hasil kamera DSLR itu bagus gitu kan, walaupun mahal tapi memuaskan. Nah, ini harga barunya Canon EOS 700D di tahun 2020 ini sekarang harga barunya di kisaran 4,5 sampai dengan 5 juta full set atau komplit ya dengan lensa kitnya. Jadi lensa kitnya ini bisa dilepas. Kalau DSLR kayak gini bisa dilepas lensanya, bisa diganti-ganti. Body dengan lensanya dijual sepaket. Ada yang dijual terpisah lebih murah, tapi kalau dijual sepaket harganya sekitar 4,5 sampai dengan 5 jutaan. Kalian bisa mendapatkan DSLR ini. Kemudian kalau yang Canon SX 720 ini ya memang udah jarang sih yang jual, tapi kalau di online shop masih ada. Oh iya, tadi yang harga gue sebutin ini harga untuk online shop ya. Kalau di toko-toko offline biasanya lebih mahal. Untuk SX 720 ini di online shop harganya sekitar 3 jutaan yang barunya ya. Ya bisa dibilang nggak terlalu mahal ya. Tapi buat kalian yang baru membeli kamera atau baru mau membeli kamera, harga 3 juta untuk sebuah kamera itu lumayan mahal gitu. Di atasnya ini masih ada 730 dan 740 yang harganya lebih tinggi lagi, bisa di atasnya DSLR ini ya. Tapi di sini gue pengen ngasih tahu untuk harga yang selisih 1 jutaan ini, 3 juta dengan yang 4,5 jutaan, apakah worth it harganya dan hasilnya, apakah memuaskan untuk kalian? Jadi biasanya prosumer ini kalau dalam kondisi low light
itu atau minim cahaya ya, hasilnya tidak sebagus DSLR. Tapi sengaja gue bikin fotonya itu dua versi. Jadi versi yang pagi hari atau cahaya cukup, kemudian versi dalam ruangan yang cahayanya minim, kemudian juga gue bikin videonya. Jadi di sini perbandingannya bisa dibilang cukup lengkap lah ya untuk hasil dari kedua kamera ini. Buat yang kalian masih ragu dengan budget yang minim, apakah gue harus pilih DSLR yang hasilnya udah jelas bagus? Apakah gue bisa dengan opsi lain memilih prosumer? Ya misalkan hasilnya sedikit kurang bagus, nggak masalah lah, yang penting harganya lebih murah kayak gitu. Itu juga terserah kalian kayak gitu kan. Jadi nanti fotonya ini gue bikin dua, kanan dan kiri, kalian silahkan memilih. Ya udah, daripada berlama-lama langsung aja yuk kita lihat foto-fotonya dan silahkan kalian bandingkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, jadi ini adalah contoh videonya. Gue pegang bersamaan, tangan kanan gue megang yang kecil, tangan kiri megang yang besar. Nah, seperti ini. Apakah fokusnya bagus ya? Coba kita lihat. Jerawat gue kelihatan banget. Kalau yang di Canon 700D. Coba ini gue mulai masuk ruangan. Kondisi sekitar jam berapa ini? Jam setengah 6. Nah, kita lihat masuk. Ini lampunya kecil. Nah, sekarang lampu yang agak terang. Seperti ini. Tuh. Ini kondisi gelap. Apakah tetap bagus? Gue mundur nih, jadi nggak kelihatan. Nah, ini kondisi lebih gelap. Apakah masih bagus? Sekarang gue mau ke luar lagi, backlit ya. Oh ya, ini posisinya sama ya, jaraknya dari tangan gue ini sama. Kita lihat, tangan kiri gue udah pegel banget ini, sampai luar. Ya udah segini aja ya. Tangan kiri gue pegel banget karena beratnya lumayan sih untuk yang DSLR, setengah kilo lah kira-kira. Kalau yang kecil sih enteng. Seperti ini jadi ya. Tuh. Ya udah. Nah, gimana? Udah tahu kan hasil fotonya? Jadi sengaja gue bikin fotonya ini blind test gitu ya, biar kalian bisa memilih. Kira-kira jangan kalian itu terdoktrin hasil DSLR selalu bagus kayak gitu. Makanya sengaja nggak gue kasih tahu DSLR yang mana dan prosumer yang mana hasilnya. Di situ ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 adalah hasil foto DSLR dan nomor 2 adalah hasil foto dari prosumer kecil ini ya. Jadi sekarang kalian udah tahu kan apa yang menurut kalian bagus, apakah DSLR atau prosumer. Itu tergantung selera kalian. Jadi kalau kalian milih nomor 2 ternyata lebih banyak yang bagus nih, ya berarti prosumer ini menurut kalian hasil fotonya lebih bagus gitu. Tapi kalau kalian milih nomor 1 kayaknya
gue lebih bagus nih, lebih pilih yang nomor satu. Berarti kalian memilih DSLR ini sebagai yang lebih baik dibandingkan dengan hasil prosumer ini. Ya udah, sekian videonya, semoga bisa membantu kalian untuk yang masih bingung atau ragu-ragu mau beli DSLR dengan harga yang masih terbilang mahal atau yang lebih murah dikit, pilih prosumer tapi ragu kualitasnya. Nah, sekarang gua udah kasih kalian gambaran hasil fotonya. Prosumer apakah lebih bagus dari DSLR atau memang selalu prosumer kalah dibandingkan dengan DSLR. Ya, sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.